pengurangan akar lama atau akar tua untuk menumbuhkan akar baru. Nah, tapi dia akar baru ini nanti dia akan langsung makan media tanam yang kita baru berikan dengan campuran itu kayak kohe kambing sama asam amino, sama asam humat gitu Om. Jadi dia kembali ke masa vegetatif atau masa pertumbuhan. Lihat apa jenis buahnya, ini kan ada yang besar, Ya, ada yang masih pentil, ya kan. Ini ada masih segede apa tuh jagung. Artinya ini bukan yang serentak ya, tipenya bukan tipe yang panen serentak ya. iya betul. Pucuk semua. Enggak, ini ada yang pruning pembuahan dari mata bat kita pecahin, ada juga yang potes pucuk gitu Om. Jadi kemarin ada yang saya pecahin mata bat ternyata keluar juga. Contohnya ini kan saya pecahin dari mata bat nih. Nah, ini mata batnya pecah, dia keluar buah. Sama ini juga mata bat pecah, saya keluarin. Tapi kalau yang lain ada yang sistemnya potes pucuk. Jadi pucuknya saya potes aja, dia langsung keluar buah. Jadi mata batnya itu dia masih ada gitu loh. Jadi, nah ini kan kayak macam ini kecil-kecilnya. Ya, ini solomi Om. Solomi. Jadi Emang gini ya karakternya? Ya betul, dia anggur kategorinya kismis. Dia tidak terlalu besar berinya, tapi dia manis dan ada rasa muskatnya dia Om, terasa sekali gitu. Cenderungnya mengagak brek-brek gitu ya. Apa ada kayak apa nggak mulus gitu kayak yang lain Betul, ya? nggak manisnya tuh rasanya beda. Jadi kayak macam ada aroma gitu loh. Iya. Gitu, ada muskatnya gitu Om. Walaupun memang dia berinya nggak terlalu besar. Tapi ini juga masih mentah nih Om. Masih karena belum lama ini ASP-nya sekitar baru dari Lebaran lah, sekitar baru 2 bulanan lah ya. Sekitar 2 bulanan gitu Om. Jadi enaknya begini ya, kalau apa sistem pruning pembuahan sama potes pucuk itu dia kapanpun bisa Betul, kalau menikmati ya, jadi nggak akan kalau potes pucuk kosong gitu kan. Ya, terus menerus. Jadi ada buah susulan lah. Kalau potes pucuk dia buah susulan. Nah ini nih untuk menentukan nih, ini ada beberapa kawan yang nanya untuk menentukan bahwa jenis anggur ini proses pembuahannya atau proses pembuahannya itu sistemnya dengan foundation pruning atau yang pruning pembuahan atau yang potes pucuknya itu. Ya, itu jadi harus lebih itu Om. Memahami jenis atau ada karakter yang bisa dilihat. Kita harus pelajarin, dalam artian kita harus tahu karakternya. Jangan sampai saat kita pruning pembuahan ternyata dia itu pembuahannya lewat potes pucuk. Nah, gitu. Jadi kita jangan sampai salah gitu. Makanya nanti kalau misalkan teman-teman semuanya mau beli bibit anggur, nanti harus dipastikan ya jenisnya apa gitu ya. Cara pembuahannya sama yang menjual bibit. Biasanya yang menjual bibit itu apalagi penjualnya sudah rekomendasi ya, udah namanya udah terpercaya, dia pasti akan menjelaskan bahwa oh ini bisa potes pucuk, ini harus dipruning, atau ini bisa keduanya gitu Om. Dia pasti akan menjelaskan kalau penjual bibitnya itu mengerti lah, tahu gitu. Tapi biasanya udah pada tahu lah, apalagi wilayah Jabodetabek udah pasti paham gitu loh Om. Di luar Jawa pun banyak yang paham, tapi kita untuk menghindari kegagalan dalam membuahkan ya sebaiknya kita bertanya. Terutama kan untuk pemula gitu kan. Betul. Yang mungkin cuma dapat info dari sosmed bahwa nanam anggur itu enak. Betul loh. Sementara tanpa riset terjadi ya itu tadi ada salah pahaman, asal beli tanaman kemudian nggak buah. Betul. Atau asal potong jadinya jadi kecewa. Ternyata susah gitu, padahal dia salah metode pembuahan gitu loh. Betul. Ini menarik nih. Tuh. Ini ada 30 berapa tadi? Sekitar 35 jenis Om. 35 jenis. Itu semua impor pasti ya? Impor semua Om gitu. Jadi kalau yang batang bawah atau lokalnya kan kita jadiin batang bawah Om. Oh ya, ini tadi yang kemarin juara di Tangsel itu ya Om ya? Ya, itu udah ya, ini yang kemarin juara 2 ya. Ternyata udah dipanen. Padahal tadi gua kesini pengennya tuh masih ada sisa itu. Ini saya lagi coba tumbuhkan lagi untuk pembuahan selanjutnya nih Om. Nanti saya sudah sudah melakukan yang namanya PPSP ala Om Arga. Jadi Om Arga Urban Farming. Jadi saya buang sebagian akar yang sudah tidak produktif untuk menumbuhkan akar baru. Saya kasih asam humat, asam amino dan kohe kambing gitu kan. Jadi dia tumbuhnya pucuknya nanti pembuangan akar.
Pembuangan akar Om, kita buangin pengurangan akar untuk menumbuhkan akar baru gitu Om. Tujuannya ini kan masih kecil, belum begitu tua. Enggak, ini kan udah batangnya udah cukup Ya ini nih, usianya ya ini bener nih, kebetulan nyinggung akar. Ini juga sedikit yang mengganjal ya di hati. Karena kan di rumah itu lagi juga mempersiapkan untuk nanam anggur di pot. Siap. Sementara referensi kita di beberapa channel YouTube itu memang ada yang menganjurkan dalam siklus beberapa waktu itu dia diganti media tanam. Betul. Nah, itu apa ukurannya? Kapan dia harus diganti? Jadi saat sudah berbuah, otomatis pembuahan pertama, ya kan kita untuk mempersiapkan fase vegetatif kembali atau pembentukan cabang kembali setelah setelah dipanen buahnya. Nah itu kan dia akan fasenya berubah kembali ke vegetatif atau fase pertumbuhan. Nah sebelum masuk fase pertumbuhan supaya nanti tunas-tunasnya subur, ya kan daunnya juga subur, pucuknya kalau istilahnya Om Arga itu bagong-bagong. Nah kita melakukan namanya sistem PPSP ala Om Arga gitu. Jadi pengurangan akar lama atau akar tua untuk menumbuhkan akar baru. Nah tapi dia akar baru ini nanti dia akan langsung makan media tanam yang kita baru berikan dengan campuran itu kayak kohel kambing sama asam amino, sama asam humat gitu Om. Jadi dia kembali ke masa vegetatif atau masa pertumbuhan. Ya, gitu, jadi Om. penyegaran lah ya. Nah betul seperti itu. Cuma dia cara pemotongan akarnya gimana tuh? Nanti ini kan kita bongkar. Dibongkar semua? Kita bongkar pakai yang namanya kayak garpu gitu Om. Kita cabik-cabik. Nah, Nah itu akarnya yang udah tua-tua kita putusin sebagian. Nah, yang akar muda jangan, istilahnya dia buat support sebelum akar muda yang baru tumbuh itu kita biarkan gitu Om. dan itu berlaku untuk semua jenis yang terbelampot ya? Betul, biasanya tambu lapot Om karena kalau di grounding di tanah susah Iya, juga kita dan nggak perlu. Nah, Kalau di tanah kan dia nggak ada Siap. batas. Betul Om. Masalahnya gini, apa resikonya kalau tidak dilakukan cara itu? Ya Dalam sekarang kurun nutrisinya waktu- kan sudah habis oleh pembuahan pertama. Nutrisi yang di dalam Oh, media tanam paham. habis. Jadi Karena kan terbatas media medianya, tanam Om. terbatas itu dia tuh bisa Iya maksimal dong, sampai pembuahan betul. pertama. Ini kalau kita kemarin saya bongkar itu tinggal akar doang Om. Baik akar yang sedikit baru ya akar Iya, barunya pun tinggal sedikit. Jadi tinggal akar-akar tua, akar lama gitu kan. Tapi nggak mati tuh. Enggak, Misalnya Om. dibongkar terus dipotong Enggak, akarnya? enggak ya? Enggak. Kecuali kalau kita potong semua akar ya kemungkinan mati. Tapi kalau misalkan kita masih sisakan beberapa akar yang masih aktif itu enggak Om. Karena kemarin itu ada di channel apa gitu, saya ngeliat ada yang memberlakukan proses permajaan media tanam itu dengan ini dipotong. Iya betul, itu sama aja kan pemotongan akar. Oh itu ya. Iya betul. Kanan kiri gitu kan, sebelah. Iya benar-benar. Nah, jadi dia supaya akar barunya tumbuh lagi. Nah, sebelum akar baru tumbuh, kita beri makanan baru, media tanam baru, kita kasih pupuk, sama amino, asam humat, sama kohe, seperti itu Om. Jadi sistem PPSP namanya. Untuk PPSP itu adalah persiapan pemupukan PP pemupukan sebelum pembuahan berikutnya gitu Om. Oh ya.